Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Jadi, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian tujuan dari kebijakan moneter ini adalah kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kemudian jenis-jenis dari kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Kemudian yang terakhir ada rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintahan. Kestabilan nilai rupiah dalam artian inflasi yang rendah dan stabil serta kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework. Sejak 1 Juli 2005, dalam kerangka tersebut, inflasi menjadi sasaran yang diutamakan. Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan kebijakan moneter guna memperkuat aktivitasnya. Hal ini dilakukan agar Bank Indonesia dapat menangani dinamika dan tantangan perekonomian yang terus berubah. Sebagai lembaga yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh dari kebijakan moneter langsung adalah mencetak uang baru, membukukan saldo perusahaan swasta atau negara, merombak sistem perbankan, mengambil alih urusan perbankan atau perkreditan, dan masih banyak lagi. Jadi apa sih itu ITF atau Inflation Targeting Framework? Adalah suatu kerangka kerja kebijakan moneter mengenai kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan, serta diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen atau akuntabilitas Bank Sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank untuk jangka waktu overnight di Indonesia. Kenapa harus ITF? Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2009 mengharuskan bank sentral untuk melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian. Kebijakan yang hanya mengedepankan penerapan ITF dipandang tidak lagi sesuai. Hal ini dikarenakan penerapan ITF secara ketat hanya fokus pada mandat kebijakan moneter untuk menjaga inflasi sesuai dengan targetnya. Tidak cukup untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan. Kemudian kapan penerapan dari ITF ini? Penerapan ITF dilakukan melalui ruang fleksibilitas dalam mengintegrasikan kerangka stabilitas moneter dan sistem keuangan melalui penerapan instrumen kebijakan moneter, nilai tukar, aliran modal, dan penguatan kelembagaan untuk mengoptimalkan peran koordinasi dan komunikasi kebijakan. Terkait dengan strategi penargetan inflasi, Bank Indonesia mengumumkan secara sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu.
Sasaran inflasi ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan Bank Sentral untuk 3 tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan, dan setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai kebijakan moneter di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.